Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam Superb Salesman. Oke, sahabat Superb Salesman semua, kita lanjutkan topik kita ya. Ya, kita mengacu ke buku kita Superb Salesman. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini mengenai komunikasi, ya. Superb communication skills. Nah, komunikasi ini merupakan hal yang penting. Jadi seringkali di dalam organisasi itu masalah internalnya itu adalah komunikasi, baik komunikasi di internal department maupun komunikasi di antara lini department, ya. Nah, jadi kita akan berbagi nih ya, experience saya juga bagaimana komunikasi itu menjadi bagian yang penting dari seorang superb salesman. Beberapa hal yang saya pahami bahwa walaupun kita bicara mengenai komunikasi, tapi fokusnya adalah tetap kita sebagai problem solver. Nah, sebagai problem solver ya dari kacamata seorang problem solver itu memang yang harus kita lebih banyak fokuskan itu adalah bagaimana kita lebih banyak mendengar. Ya, karena seperti yang saya telah dijelaskan sebelumnya, kita diberikan anugerah oleh Allah 2 buah telinga dan 1 mulut. Itu artinya Allah menunjukkan kepada hambanya kita harus lebih banyak mendengar ya daripada untuk berbicara. Nah, ketika kita mendengar problem ya kita lakukan dengan ikhlas, sincere. Kemudian ini akan membuat mereka juga nyaman ya, customer kita nyaman merasa didengarkan. Karena basicnya manusia itu sebenarnya ingin didengarkan ya. Kemudian kita juga serius, fokus menganalisa masalah sambil kita mendengarkan. Kita juga throwing the right question ya. Jadi memberikan pertanyaan yang tepat untuk menggali lebih dalam mengenai problemnya, kebutuhannya gitu ya. Sampai akhirnya nanti kita bisa memberikan satu solusi yang memang tepat untuk kebutuhan yang mereka butuhkan. Nah, itu inti dari komunikasi. Jadi komunikasi itu ada 2 hal ya. Komunikasi itu dibagi atas satu komunikasi ya individual dan komunikasi public ya atau public communication ya sebagai public speaker. Nah, ketika kita bicara mengenai individual communication itu biasanya one on one ya. Ada beberapa hal yang memang kita harus perhatikan. Pertama, ya kembali active listening ya. Dengarkan secara khidmat, secara serius sehingga kita bisa mendapatkan semua ya isu atau root cause-nya dari problem customer kita. Lakukan dengan ikhlas ya. Semata-mata memang karena tujuan utama kita, mindset kita adalah sebagai problem solver. Mereka akan merasa nyaman ya ketika didengarkan dengan serius. Kemudian itu ada attention khusus ya. Ketika kita mendengarkan mereka, itu membuat mereka itu bisa mengeluarkan semua unek-uneknya sehingga kita bisa mendapatkan data-data yang valid gitu ya. Jangan dilakukan dengan terburu-buru, lakukan dengan perlahan, fokus sambil kita menganalisa. Ya, kira-kira root cause-nya ini apa? Ya, berdasarkan kita punya experience, ada kesamankah gitu ya. Nah, sehingga kita bisa nanti untuk bisa memberikan solusi yang tepat. Kemudian juga menerapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi memberikan pertanyaan setelah dianalisa, kita ingin tahu lebih jauh, lontarkan pertanyaan ya. Lontarkan pertanyaan sehingga kita lebih dalam lagi nih ya kebutuhannya, solusinya gitu ya. Sehingga akan bisa lebih tepat yang kita berikan solusinya. Nah, jadi ini sebenarnya tekniknya lebih banyak di teknik coaching ya. Jadi yang dipraktekkan oleh seorang coach itu adalah bagaimana mereka lebih banyak mendengarkan ya, kemampuan mendengarkan, kemudian juga secara tajam dia mampu menganalisanya kebutuhan dan dia bisa throwing the right question ya, itu intinya. Melemparkan pertanyaan yang tepat sehingga dia bisa mendapatkan apa yang menjadi root cause-nya. Dan ya seperti seorang coach, solusi itu at the end datang dari customernya sendiri, dari coachingnya sendiri, gitu ya. Nah, jadi teknik coaching ini salah satu yang terbaik ya.
untuk kita berkomunikasi, mencari root cause-nya ya, atau menggali lebih dalam kebutuhan seseorang, atau mendevelop seseorang, potensi seseorang, itu bagus sekali dengan teknik coach gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa memberikan solusi yang tepat ya. Setelah bisa mendapatkan data yang valid, karena emang datangnya itu dari kebutuhan orang itu sendiri yang digali lebih dalam, sehingga kita bisa memberikan solusi. Dan itulah tujuannya sebagai seorang problem solver ya, memberikan solusi. Nah, dengan kita banyak mendengarkan ini, kita juga ya tadi ya, showing respect ya. Jadi merasa didengarkan, mereka merasa di respect gitu ya. Nah, itu penting sekali. Nah, dalam hal showing respect ini juga yang paling penting ya. Ketika kita berkomunikasi, terutama one on one communication, itu kita harus meminggirkan semua gadget-gadget kita ya. Jadi jangan balas SMS, balas WA, chatting gitu ya. Taruh ya di dalam tas kita. Kemudian dalam kondisi yang mute gitu ya. Jadi tidak ada suara ringingnya juga. Nah, itu yang akan membuat kita lebih fokus dan respect ya dari pendengar. Karena kita benar-benar fokus mendengarkan ke orang yang sedang berbicara. Seringkali di zaman sekarang ya, itu yang namanya alat komunikasi seperti handphone itu tidak pernah terlepas gitu ya. Jadi selalu sedikit-sedikit jawab handphone, balas WA. Nah, ini secara etika itu kurang baik, kurang elok ya kalau kita dalam hal berkomunikasi. Nah, itu juga yang penting. Jadi selain itu ada beberapa hal juga ya kalau kita bicara mengenai komunikasi one on one. Itu kalau dalam hal memberikan mandatory ya, seringkali ketika seorang leader memberikan mandatory kepada timnya, itu kenapa nggak nyampe gitu ya, nggak nyampe padahal kita merasa kita sudah sampaikan. Nah, ini ada teknik yang namanya show, tell, repeat ya, show, tell, repeat. Jadi maksudnya adalah kita sebagai leader, sebagai orang yang berkomunikasi, yang memberikan mandatory, kita menunjukkan dulu nih bagaimana caranya, show ya. Bagaimana caranya? Oke, ini saya tunjukkan ya, caranya bagaimana kamu harus melakukannya ya. Misalnya kita ingin agar tim kita tuh bisa melakukan SOP dengan yang benar ya. Kita tunjukkan, kita sampaikan, tell gitu ya. Jadi SOP-nya seperti ini ya. Ketika kamu ingin mengoperasikan mesin ini, hidupkan dulu tombol on-nya, tunggu 5 menit, lalu mulailah melakukan proses produksinya ya, misalnya dalam hal memotong gitu ya. Nah, kemudian repeat ya, minta mereka lakukan, ulangi apa yang kita sampaikan. Coba ulangi. Oke, Pak. Jadi hidupkan mesinnya, on dulu, biarkan 5 menit. Nah, setelah itu baru jalankan proses pemotongannya. Nah, itu namanya show, tell, and repeat ya. Coba dilakukan, ini insya Allah efektif banget. Yang kedua adalah public communication ya. Banyak orang bisa bicara mengenai public speaking. Nah, saya juga pengen share ya berbagai experience saya ketika saya bicara di depan banyak orang ya. Tapi paling penting bagi saya adalah kita harus percaya diri dulu nih, self confidence. Nah, percaya diri saya udah pernah jelasin ya sebelumnya ya. Ada beberapa hal yang bisa kita memboost self confidence. Salah satunya adalah kita harus memahami dengan mantap gitu ya, dengan detail semua feature produknya gitu ya. Ini akan memberikan kepercayaan diri kepada kita. Dan berikutnya adalah bagaimana kita dalam berpakaian ya, lebih layak ya, lebih rapi, lebih baik. Nah, itu akan membangkitkan kita punya kepercayaan diri. Kemudian setelah itu kita harus juga menunjukkan antusiasme ya. Bisa dilihat ya bagaimana seorang motivator gitu ya, antusias banget kalau bicara, tegas gitu ya. Sehingga ini membangkitkan motivasi ya, membangkitkan antusiasme dari para pendengarnya ya, para audiensnya. Nah, itu tadi karena kita sudah memahami produknya, materinya secara detail, itu yang membangkitkan kita ya untuk bisa
lebih antusias ya untuk bicara di depan publik. Nah, itu yang bisa mendorong kita bisa lebih baik sebagai public speaker. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita juga bisa engage dengan audience ya. Jadi kita juga harus lebih fleksibel ya, jangan monoton ya. Bikin two-way communication ya. Jadi ada yang namanya juga pada saat momen-momen tertentu kita bertanya ya kepada mereka mengenai apakah mereka pernah relate dengan hal ini, mereka coba share experience mereka ya. Nah, itu two-way communications. Itu yang membuat suasana itu bisa jadi cair ya, tidak monoton, two-way communication. Dan juga ice breaking itu juga penting ya, dipelajari bagaimana kita bisa memberikan ice breaking. Ya, salah satunya dengan peristiwa-peristiwa yang relate ya dengan apa yang kita bicarakan. Nah, itu yang lucu gitu ya misalnya. Nah, itu bagian dari ice breaking. Kemudian juga bisa diselingi dengan games-games yang relate juga dengan apa yang training yang disampaikan atau coach yang disampaikan. Jadi ini menarik sekali ya untuk sebagai public speaking, dan insya Allah ini satu profesi yang cukup mulia, bisa membantu banyak orang gitu ya, membuat orang juga healing juga ya, dan memberikan tentunya solusi ya buat problem mereka. Itu yang bisa disampaikan mengenai komunikasi sebagai seorang superb salesman, superb communication skill. Insya Allah bermanfaat, insya Allah bisa dipraktekkan dan bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga maupun organisasi. Oke, terima kasih. Insya Allah kita semuanya bisa memberikan hal yang positif. Have a productive day. Assalamualaikum. Semangat pagi. Salam superb salesman.